Halo Membrosis, saya ingin melanjutkan menceritakan mengenai sejarah kampung saya. Namun di video kali ini saya akan menyapa audiens dengan sapaan Mangaturan dan Mangahaguran. Ini adalah sapaan dalam bahasa kampung saya, sama artinya dengan sapaan Bapak Ibu Saudara. Baik, mari kita mulai. Manghaguran Uro Mangaturan Sarangkana Mone, beberapa hari yang lalu saya membuat video mengenai asal-usul Desa Laluhe. Dan di bagian akhir video tersebut saya menjelaskan mengenai silsilah yang kemudian mendapat tanggapan dari beberapa saudara-saudara saya. Bahkan ada yang menanggapi soal manusia pertama di Laluhe. Nah, di video ini saya ingin mengklarifikasi mengenai silsilah yang saya jelaskan di video sebelumnya. Dan saya juga ingin menjelaskan beberapa hal mengenai struktur jabatan dalam lembaga adat dan urutan Ratu Banua, Inang Banua, dan Apitarau atau kepala desa di Laluhe dari pejabat pertama sampai yang menjabat sekarang. Jadi begini mangaturan. Di video sebelumnya, saat saya menjelaskan soal silsilah dan jumlah generasi dari Sinyo sampai Bapak Richard Lunsanda, saya pikir itu adalah silsilah yang menjelaskan urutan Ratu Banua yang menjabat dari masa ke masa. Tapi ternyata tidak. Karena masih ada beberapa Ratu Banua yang tidak disebutkan dalam silsilah itu. Ternyata silsilah yang saya jelaskan itu adalah garis silsilah khusus yang menjelaskan turunan dari Opa Sinyo sampai ke Bapak Richard Lunsanda, Bapak Nani saya. Jadi bukan silsilah mengenai urutan pejabat Ratu Banua. Makanya ada beberapa Ratu Banua yang tidak tersebutkan namanya. Dan kelirunya lagi, saya menambahkan nama Ratu Banua saat ini, yaitu Bapak Donald Halean ke garis silsilah itu. Sehingga ada yang salah paham mengenai silsilah tersebut. Dan memang kalau mau jujur, saya juga karena belum paham apa yang saya jelaskan itu adalah silsilah garis keturunan dari Opa Sinyo sampai ke eh, Bapak Nani Richard belum sana, makanya saya pikir juga itu adalah silsilah urutan Ratu Banua. Ternyata tidak. Jadi seharusnya Bapak Donald Halean itu tidak ditambahkan dalam daftar silsilah yang saya jelaskan di video sebelumnya. Karena daftar silsilah itu adalah turunan langsung dari Papa Nani Richard Leonsanda. Oke, okay? Dalam hal ini saya layang hilaf, jadi saya minta maaf untuk manghaguran, mangaturang kusarana kesalahan kanambone. Nah, manghaguran, mangaturan, hari Senin, Rabu, dan terakhir kemarin, hari Sabtu tanggal 23 Maret, saya sudah menelpon Bapak Nani saya. Sebenarnya beberapa kali saya menelpon ya, kurang lebih 3 hari ini, beberapa kali saya menelpon bolak-balik, bercerita, berdiskusi panjang dengan Bapak Richard Leonsanda untuk mengkonfirmasi persoalan ini. Dan akhirnya saya mendapatkan penjelasan melalui via telepon. Sudah siap? Sudah. Oke. Nani mau mulai dari urutan Ratu Banua. 1. Rapitan kedua. 2. Menanggo. Mau ulang dari atas nih. Mau baca lagi DP tahun. Lebih bagus ada DP tahun nih. Iya, silakan. Rapitan kedua tahun 1640 sampai dengan 1695. Nah, itu cuplikan cerita saya atau diskusi saya dengan Bapak Richard Lunsanda. Jadi manghaguran, mangaturan, saya minta maaf atas penjelasan saya yang keliru mengenai silsilah garis keturunan pada video saya sebelumnya. Jadi saya tekankan lagi,
bahwa silsilah yang saya jelaskan pada video sebelumnya adalah garis silsilah keturunan dari Opa Sinyo sampai dengan Papa Nani saya, Bapak Richard Liunsanda. Dan bukan silsilah urutan Ratu Banua dari masa ke masa. Selanjutnya, karena sudah ada beberapa orang yang protes mengenai mengapa ada beberapa nama Ratu Banua yang tidak disertakan dalam silsilah yang saya jelaskan di video saya sebelumnya, maka saat saya berbicara via telepon dengan Bapak Richard Nonsanda, saya meminta beliau untuk menjelaskan urutan Ratu Banua, Inanggu Banua, dan Apitarau atau kepala desa dari masa ke masa, dan juga struktur lembaga adat. Dan saya pikir alangkah baiknya kita sebagai anak-anak Wanua Lalue tahu para leluhur yang menjadi pemimpin kita. Nah, dari hasil percakapan yang sangat panjang dengan Pak Panani saya ingin menjelaskan secara singkat beberapa. Jadi jabatan Ratu Banua pertama kali ada pada tahun 1640 dan dijabat oleh Opa Rapitan II atau Rapitan yang mendirikan Desa Lalue. Nah, Manghaguran Mangaturan, di video sebelumnya saya menjelaskan mengenai berdirinya Kampung Lalue yaitu pada tahun 1659 kan. Ternyata setelah saya berdiskusi dengan Bapak Richard Lunsanda, Bapak Richard Lunsanda konfirmasi dan ini juga jadi klarifikasi saya bahwa ternyata Kampung Lalue itu didirikan bukan tahun 1659 melainkan pada tahun 1640. Jadi diundur lebih jauh lagi. Berarti pada saat itu Opa Rapitan itu berusia 21 tahun, bukan 40 tahun. Nah, ini klarifikasi saya yang kedua setelah soal silsilah tadi ya, mengakuran mengaturan. Nah, sebelum Desa Lalue didirikan, Opa Rapitan itu sudah mulai berkeliling di Pulau Ahewarange atau Pulau Besar, atau kalau di peta tertulis Pulau Marampit, untuk menghimpun orang-orang yang pada waktu itu hidup terpisah dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, penjelasan bagian ini bisa dilihat pada video saya sebelumnya. Kemudian pada saat mendirikan Kampung Lalue, Opa Rapitan dipilih oleh masyarakat Kampung Lalue menjadi Ratu Banua pertama, lalu kemudian dipilih oleh pentua-pentua adat Watu Napato atau pulau-pulau Senanusa jadi Ratu Tamba. Nah, begini silsilah atau urutan Ratu Banua dari Opa Rapitan II atau Rapitan sampai dengan Ratu Banua sekarang ini yaitu Bapak Donald Alean. Simak baik-baik ya. Nah, yang pertama itu adalah Opa Rapitan II. Opa Rapitan II menjadi pemimpin pertama Lalue sejak tahun 1640 sampai 1695. Jadi Opa Rapitan mengalami dua fase kepemimpinan. Yang pertama tahun 1640 sampai 1667 beliau menjabat sebagai Ratu Banua. Kemudian pada tahun 1667 sampai 1695, Opa Rapitan dipilih oleh pentua-pentua adat Sewatu Napato atau Senanusa menjadi Ratu Tampa Watu Napato. Jadi Opa Rapitan kala itu merangkap jabatan baik sebagai Ratu Banua Lalue sekaligus sebagai Ratu Tampa Watu Napato. Rangkap jabatan ini disandang oleh Opa Rapitan sampai dengan Opa Lantaka atau Lantaka II. Nah, selanjutnya jabatan Ratu Tampa itu dirubah oleh Belanda menjadi Jogugu dan dipindahkan ke Kampung Karatung seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nanti Mangaturan boleh lihat video saya sebelumnya. Nah, setelah Opa Rapitan yang menjadi Ratu Banua dan Ratu Tampa adalah Opa Mananggo. Opa Mananggo ini dia menjabat sebagai Ratu Banua itu tahun 1695 sampai 1720. Ratu Banua sekaligus Ratu Tampa. Setelah Opa Mananggo, baru kemudian Opa Langinan. Opa Langinan itu menjabat 1720 sampai tahun 1755.
Sesudah Opa Langinan digantikan oleh Opa Lanta A1 atau Lantaka 1 yang menjabat pada tahun 1755 sampai 1789. Lalu kemudian Opa Lantaka 1 digantikan oleh Opa Laliboso. Dia menjabat tahun 1789 sampai 1810. Sesudah Opa Laliboso, lalu kemudian Opa Ratun See. Pak Ratun See menjabat tahun 1810 sampai 1851. Nah, sesudah Opa Ratun See, lalu kemudian mengganti Opa Ratun See adalah Opa Lanta A2 atau Lantaka 2. Opa Lantaka 2 menjabat tahun 1851 sampai dengan 1893. Nah, inilah Ratun Tampa yang terakhir kala itu yang juga menjabat sebagai Ratu Banua Laluhe. Karena setelah Opa Lantaka II, lalu kemudian Belanda datang, lalu kemudian terjadi peristiwa yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, dan kemudian pusat Watu-Napato itu pemerintahnya dipindahkan ke Kampung Karato. Ya, jadi Opa Lantaka II, Lantaka II itu adalah Ratu Tampa atau Ratu Banua ke-7. Ratu Banua Laluhe dan Ratu Tampa Watu-Napato ke-7. Lalu kemudian menggantikan Opa Lanta A2 sebagai Ratu Banua Laluhe itu Opa Niklas Loon Dapitan. Opa Niklas ini menjabat tahun 1893 sampai 1910. Nah, jadi ternyata ada marga Dapitan juga ya Opa kita ini. Lalu kemudian Opa Niklas Dapitan itu digantikan oleh Opa Jacob Wawara Raube Ambana. Nah, Opa Jacob Wawara Raube Ambana ini menjabat tahun 1910 sampai 1930 sebagai Ratu Banua. Sesudah itu jabatan Ratu Banua digantikan oleh Opa Junus Lantaka tahun 1930 sampai 1945. Opa Junus digantikan oleh Opa Ibrahim Raube. Opa Ibrahim Raube menjabat tahun 1945 sampai 1955. Lalu kemudian Opa Ibrahim Raube digantikan oleh Opa Samuel Raube. Opa Samuel Raube menjabat tahun 1955 sampai 1973. Lalu kemudian Opa Samuel Raube digantikan oleh Opa Yohanes Huslantaka. Opa Yohanes Lantaka menjabat tahun 1973 sampai 1986. Sesudah itu Opa Yohanes Huslantaka digantikan oleh Oma Evi Lantaka. Oma Evi Lantaka menjabat 1 tahun saja tahun 1986 sampai 1987 karena waktu itu Oma kalau tidak salah sudah mulai sakit-sakit. Lalu kemudian digantilah Oma Evi oleh Ratu Banua papanani saya itu Richard Leonsanda. Nah, Bapak Richard Leonsanda juga mengalami 2 fase. Jadi Bapak Richard Leonsanda itu menjabat Ratu Banua dari tahun 1987 sampai 2021. Pada tahun 2021 jabatan adat Ratu Tampa itu diadakan lagi oleh tua-tua adat waktu itu sewatu Napato, dan Bapak Richard Leonsanda dipilih oleh pentua-pentua adat Senanusa menjadi Ratu Tampa, sehingga waktu itu lalu harus memilih Ratu Banua yang baru. Namun karena satu dan lain hal, pemilihan Ratu Banua lalu tertunda, sehingga dari tahun 2021 sampai tahun 2024, Bapak Richard Leonsanda itu merangkap jabatan sebagai Ratu Tampa Watu-Napato dan juga Ratu Banua Laluhe. Lalu kemudian barulah tahun 2024 Laluhe memilih Ratu Banua yang baru dan yang sekarang menjabat yaitu Bapak Donald Alexander Kalian. Itulah urutan Ratu Banua Laluhe mulai dari Opa Rapitan sampai dengan Bapak Donald Kalian, Ratu Banua Laluhe saat ini. Nah, selanjutnya Manghaguran Guru Mangaturan Sarangkan Ambone, dari sejak berdirinya Kampung Laluhe sampai sekarang, Laluhe itu ada lembaga adatnya. Nah, lembaga adat Desa Laluhe itu terdiri dari
Timade Mbanua atau tua-tua kampung, dan Timade ruangan atau tua-tua suku atau rumpun keluarga. Nah, yang pertama dulu ya, Timade Mbanua itu terdiri dari 4. Ada Ratu Mbanua sebagai pemimpin, lalu kemudian ada Inanguanua atau kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah ibu kampung yang bertugas menopang tugas Ratu Mbanua. Lalu kemudian ada Aaran yang menjaga fasilitas dan memelihara stabilitas kehidupan masyarakat. Sesudah itu kemudian yang keempat ada Wawunian. Dia bertugas menjaga dan memelihara dokumen dan keamanan masyarakat kampung. Nah, itu Timade Mbanua. Lalu kemudian ada Timade ruangan. Nah, ini adalah tua-tua rumpun masyarakat atau suku yang ada di masyarakat yang dijabat oleh beberapa orang yang dituakan. Nah, rumpun masyarakat yang ada di Lalue itu atau ruangan-ruangan yang ada di Lalue itu ada 8. Yang pertama itu adalah ruangan Warewahewa, Wakan Mataputun. Lalu kemudian ada ruangan Warewahewa, Wakan Halean. Lalu kemudian ruangan Warembanua, lalu kemudian ruangan Warentina, lalu kemudian ruangan Wareniebu, baru kemudian ruangan Warenaro, baru kemudian ruangan Panimburin, dan terakhir ruangan Ware Tangan. Nah, Mangahaguran, Murwangaturan, kalau tadi saya menjelaskan urutan Ratu Manua dari pertama sampai sekarang yang menjabat, supaya lebih lengkap lagi, saya juga akan menjelaskan urutan Inanguanua Laluhe dari pertama sampai sekarang yang menjabat. Jadi jabatan Inanguanua itu ada sejak tahun 1731 di zaman Ratu Manua Opak Langinan. Simak penjelasannya. Oh, Waremban. Waremban. Oke. Waremban. 1940 sampai 1940. 1640. Bukan. 1731. Oh, jadi waktu itu Ratu Mbanua belum ada DP Inanguanua. Iya, belum ada dia punya Inanguanua. Jadi berarti waktu itu Inanguanua nanti ada mulai dari Opak Langinan. Iya. Di pertengahan Opak Langinan. Iya. Karena ini Opak Langinan, ketika Opak Menanggok meninggal dunia, Opak Menanggok ke anak kandung, dan saat pertama itu baru berumur 10 tahun. Jadi terpaksa ada mau ganti Pak Opak Menanggok, ada ambil Pak Opak Langinan. Ini Opak Langinan waktu itu ada pemegang jabatan Langinan. Karena dia kan di keluarga wali tempat itu. Oke. Opak Langinan. Oh, betul. Kan untuk meringankan dia punya tugas, dia angkat dia saudara perempuannya itu Oma Waremban. Mau jadi Inanguanua. Iya. Begitu deh. Oh, dia cerita begitu. Karena Opak Langinan ketiga, selain sebagai Ratu Tampa dan Ratu Benua, juga dia punya tugas pokok mengasuh Opak dan Taka pertama untuk disiapkan menjadi Ratu Benua. Sehingga dia setuju dia saudara perempuan Oma Waremban. Dia jadikan Inanguanua. Jadi Mangaguran Mangaturan, Inanguanua Laluhe yang pertama itu adalah Oma Waremban. Oma Waremban ini sebenarnya adalah saudara dari Opak Langinan, ya. Nah, Oma Waremban itu dia menjabat Inanguanua dari tahun 1731 sampai 1771. Lalu kemudian Oma Waremban digantikan oleh Opak Mananggo. Opak Mananggo yang bukan Ratu Manua ya, ini Opak Mananggo yang lain.
Jadi Opa Mananggo ini menjabat Inanggo Wanua dari tahun 1771 sampai 1810. Lalu kemudian Opa Mananggo digantikan oleh Opa Panggulu Lopu. Opa Panggulu Lopu menjabat Inanggo Wanua dari tahun 1810 sampai 1846. Opa Panggulu Lopu digantikan oleh Opa Siangka tahun 1846 sampai 1888. Lalu kemudian sesudah Opa Siangka ada Opa Manuel Mataputun. Opa Manuel Mataputun menjabat tahun 1988 sampai 1936. Sesudah itu, sesudah Opa Manuel ada Opa Sakaria Panggulu. Opa Sakaria Panggulu menjabat dari tahun 1936 sampai 1958. Sesudah Opa Sakaria Panggulu, Opa Petrus Dirangga. Opa Petrus Dirangga menjabat tahun 1958 sampai 1969. Lalu kemudian Opa Petrus Dirangga diganti oleh Opa Yahya Panggulu dari tahun 1969 sampai tahun 2000. Lalu kemudian Opa Yahya Panggulu digantikan oleh Ratu Banua yang sekarang, yaitu Mama Kang Since Panggulu, yang menjabat dari tahun 2000 sampai sekarang. Jadi menghaguran mengaturan, kalau kita melihat daftar Inanggo Wanua dari yang pertama sampai sekarang, ternyata kita memiliki 2 orang Inanggo Wanua perempuan, pemimpin perempuan yang luar biasa, yaitu Oma Waremban dan Mama Akang Since Panggulu. Nah, selanjutnya menghaguran mengaturan ada tim made ruangan. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa ada 8 ruangan atau ada 8 rumpun keluarga. Dan setiap rumpun itu, setiap suku itu dipimpin oleh pentua-pentua adat, orang-orang yang dituakan. Nah, di ruangan Warewahewa Wakan Mataputun, itu pentua adatnya adalah Bapak John Lalida dan Bapak Rein Limsanda. Bukan papi saya ya, tapi ini biasanya saya memanggil beliau, kalau di silsilah itu saya panggil Opa Ngaren, artinya opa yang namanya sama dengan papi saya. Lalu kemudian di Warewahe Wakan Halean itu pentua adatnya itu ada opa saya Sony Halian, lalu kemudian ada Bapak Ade Alexi Binamboni, dan kemudian Bapak Ade Persi Halian dan Kak Selvi Siahaya. Lalu kemudian di Warem Banua itu ada pentua adatnya ada Pak Ade Jafet Panggulu, lalu kemudian ada Omak Nunu atau Ibu Consuelo Panggulu, lalu kemudian ada Opak Wan, ada Onesimus Parasidenti, lalu kemudian di Warentina itu pentua adatnya ada Papa Ade Derek Barao dan Pedro Sahoa. Nah, selanjutnya Wareniebu itu pentua adatnya ada Papa Ade Herkanus Aacin, Papa Ade saya Graciani Ipu, lalu kemudian ada Om Yos Bentian. Nah, selanjutnya Warenaro itu ada Pada Rusli Dirangga, ada Om Yohanes Lalimbat, kemudian ada Rudi Moningka. Wah, ini marganya dari Minahasa, tapi karena menikah dengan orang sana jadi didaulat menjadi pentua adat di sana. Lalu kemudian ada Ware Panimburin, pentua adatnya adalah Om Yan Awala dan Om Esron Suut. Dan terakhir Ware Tangane itu pentua adatnya itu Papa Ade Hilbert Lalungkan dan Harold Maputun, lalu kemudian ada Kak Persli. Bapak Ade Persli Ibu. Oke, nah itulah pentua-pentua adat atau tim made Banua yang ada di rumpun-rumpun keluarga. Nah, bagi anak-anak Wanua Laluhe yang ada di perantauan, yang mungkin belum tahu urutan Ratu Banua, Inang Wanua, atau tim made ruangan, atau mungkin struktur lembaga adat, semoga melalui video ini kita semua boleh mendapatkan pencerahan. Nah, menariknya, beberapa Ratu Banua dan Inang Wanua Laluhe pernah merangkap jabatan menjadi Apitarau atau kepala desa. Jadi sejak tahun 1888, Desa Laluhe itu telah memiliki Apitarau atau kepala desa. Dan inilah urutan kepala desa Laluhe dari pertama sampai sekarang. Kepala desa Laluhe yang pertama itu dijabat oleh Opa Siangka dari tahun 1888 sampai 1890. Nah, waktu itu Opa Siangka mengundurkan diri dari jabatan Inanggo Wanua Laluhe, lalu kemudian menjadi kepala desa. Lalu kemudian
Opak Siangka digantikan atau sesudah Opak Siangka itu menjabat sebagai kepala desa adalah Opak Marunto. Pak Marunto 1890 sampai 1890. Opak Marunto digantikan oleh Opak Niklas Loondapitan. Nah, Opak Niklas Loondapitan ini juga adalah Ratu Banua. Jadi waktu itu merangkap jabatan baik sebagai Ratu Banua dan juga kepala desa. Opak Niklas Loondapitan digantikan oleh Opak Jakob Wawara Raube Ambana dari tahun 1910 sampai 1930. Opak Jakob juga merangkap jabatan sebagai kepala desa dan juga Ratu Banua Laluhe. Opak Jakob Ambana atau Jakob Wawara Raube Ambana digantikan oleh Opak Junus Lantaka dari tahun 1930 sampai 1946. Opak Junus Lantaka juga merangkap jabatan sebagai kepala desa dan juga Ratu Banua. Lalu kemudian Opak Junus Lantaka digantikan oleh Opak Jakob Papole tahun 1946 sampai 1949. Lalu kemudian sesudah itu digantikan oleh Opak Petrus Dirangga tahun 1949 sampai 1963. Lalu kemudian digantikan oleh Opak Richard Tata Roma Dirangga dari tahun 1963 sampai 1991, lalu digantikan oleh Papa Ade Jafet Panggulu yang menjabat waktu itu 2 periode dari tahun 1991 sampai 1999, lalu kemudian lanjut dari tahun 1999 sampai 2005. Lalu sesudah itu Pak Ade Jafet Panggulu digantikan oleh Kak Rudianto Liumsanda dari tahun 2005 sampai 2012, dan kemudian Kak Rudi digantikan oleh Om Serbin Bentian dari tahun 2012 sampai 2017. Sesudah Om Serbin, lalu kemudian Kak Rudianto Liumsanda menjabat kembali menjadi kepala desa dari tahun 2017 sampai 2022. Sesudah itu 2022 diadakan pemilihan kepala desa langsung oleh yang dipilih oleh masyarakat, dan terpilihlah Kak Yuber Mea dari 2022 sampai sekarang. Sebelum Kak Yuber Mea sebenarnya ada PJS kepala desa, yaitu kakak saya Roy Alian. Nah, mangaturan itulah urutan kepala desa Laluhe dari pejabat pertama sampai sekarang. Oke, mengaturan. Jadi hal-hal yang saya klarifikasi di video ini yaitu mengenai silsilah. Sekali lagi itu bukan silsilah urutan Ratu Banua, tapi silsilah garis keturunan dari Sinyo, dari Opak Sinyo sampai kepada Papa Nani Richard Yunsanda. Dan mengenai tahun pada saat Kampung Laluhe didirikan, bukan tahun 1659, tapi Laluhe didirikan pada tahun 1640. Nah, selain penjelasan-penjelasan klarifikasi hal tadi, apa yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya itu sudah sesuai dengan catatan yang ada di buku sejarah Laluhe. Jadi kalau ada yang mau protes, ada yang berkeberatan, silakan berhubungan dengan pemtua adat di Laluhe. Baik, demikian penjelasan saya mengaturan. Semoga melalui video ini kita semakin ditambahkan pengetahuan, semakin mencintai dan merindukan kampung halaman kita Laluhe, serta dapat melestarikan budaya dan sejarah kampung kita yang kita cintai. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Masih ada lagi cerita-cerita sejarah, bukan hanya di Laluhe. Saya saat ini sementara mengeksplor dan mengobservasi sejarah-sejarah yang ada di Pulau-Pulau Nusa, bahkan mungkin di tempat-tempat lain, bukan hanya di laut, tapi juga di semua pelosok Sulawesi, tapi juga sampai di luar Sulawesi. Saya akan coba cari dan kemudian saya akan buat videonya. Ya, jangan lupa subscribe dan komen, dan juga bagikan video ini ke saudara-saudara yang lain yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Salam Jasmera, God bless.